Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai renungan harian Klasis Semarang Timur hari ini dengan kita bersama berdoa. Kami menyediakan hati dan pikiran kami menerima sapaan sabda-Mu yang menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 menyatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak akan memberikan renungan atau memberikan khotbah, tapi saya ingin memberikan cerita pada masa kecil saya berkaitan dengan hal meminta. Sejak kecil saya dan kakak saya, kami hanya berdua, putranya bapak ibu, dibangun atau dibuat sebuah kebiasaan ketika akan meminta kepada orang tua, itu harus bisa menjelaskan apa yang diminta, apa alasan meminta, dan apa tujuan dari permintaan tersebut. Jadi mungkin seperti orang yang membuat semacam proposal yang mungkin nantinya akan disampaikan secara lisan, tidak perlu membuat secara tertulis, ditandatangani, tidak. Tapi saudara-saudara, pelajaran pertama yang kami dapatkan adalah ketika meminta kepada Bapak Ibu, kami harus tahu apa yang kami minta. Kenapa kami meminta sesuatu dan apa faedahnya bagi kami. Jadi saya dan kakak saya diajar seperti itu, dan kemudian kami mendapat makna bahwa mungkin ada banyak orang yang meminta tanpa tahu apa yang dia minta, tanpa tahu apa alasan dan faedahnya untuk mereka. Pelajaran ini membekas begitu dalam di dalam hidup kami, sehingga kami kemudian belajar untuk bisa merumuskan sekaligus menelaah, memilah dan memilih permintaan apa yang kami sampaikan kepada orang tua kami, karena itu nantinya akan mempengaruhi apa yang akan kami dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kami meminta kepada orang tua kami, jangan harap akan langsung diberikan. Jangan harap bahwa itu akan langsung didapatkan. Tetapi kami diajari untuk turut serta memperjuangkan proses untuk mendapatkan apa yang kami inginkan itu. Bukan berarti kemudian kami harus ikut mencari uang, atau kami harus ikut mencari di mana benda itu atau barang itu berada. Tetapi kami akan diberikan sebuah challenge, sebuah tantangan. Misalnya membersihkan kamar, misalnya menata rak buku, misalnya membersihkan rumah, nyapu ngepel, atau misalnya mendapatkan nilai kesuksesan di dalam satu ujian, satu tes tertentu, dan itu nanti akan kami dapatkan sebagai buah dari perjuangan kami. Pelajaran yang kami dapatkan adalah kami juga harus turut serta di dalam proses yang dikerjakan oleh orang tua kami, di dalam mengadakan apa yang menjadi permintaan kami. Tidak bisa kami hanya sekadar meminta, kemudian diam saja menjadi pribadi yang pasif, diwenehi nganah, ora yo nganah. Tidak begitu. Harus ada perjuangannya. Yang ketiga, ketika kami meminta kepada orang tua kami, maka disitulah kami membangun rasa penghormatan yang sesungguhnya kepada orang tua kami, menyadari siapa orang tua kami dan siapa kami, dan di dalamnya membangun relasi yang tepat berupa ketaatan,
berupa ketundukan, berupa rasa hormat. Saudara-saudara, memang ketiga hal itu terlihat ribet gitu ya. Om jaluk garin jaluk dituruti ora kan gampang. Tapi ketika itu semua dijalankan dan membangun kehidupan kami menyadari bahwa ternyata meminta itu tidak sekedar berbicara tentang apa yang kami minta, kami dapatkan atau tidak, tetapi berbicara tentang satu hal yang lebih luas, yaitu relasi antara kami dengan orang tua kami, hubungan yang erat, serta bagaimana seharusnya seorang anak bersikap dan seorang orang tua bertindak. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini mengisahkan hal yang sama. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa hal pengabulan doa bukan sekedar diberi atau tidak diberi, tetapi menunjukkan proses yang dijalani oleh seorang beriman di dalam kaitannya berelasi dengan Tuhan. Maka ketika kita meminta kepada Allah, kita harus tahu apa yang kita minta. Tujuannya apa, alasannya apa. Ketika kita meminta kepada Tuhan, berproseslah bersama-sama dengan Allah mewujudkan apa yang menjadi permintaan kita itu. Kalau minta sehat, ya jagalah supaya badan ini tetap sehat. Minum obat secara teratur kalau memang diperlukan, jaga makanan, jaga kondisi. Kalau minta kesuksesan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan tekun, berusahalah untuk hidup hemat. Artinya ada perjuangan yang juga harus kita lakukan. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan, mari membangun relasi yang tepat antara seorang beriman dengan Tuhannya. Ketaatan kita, ketundukan kita, itulah buah yang nantinya kita bangun di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, meminta tidak sekedar berarti apa yang kita minta dan apa yang kita dapatkan. Tetapi Tuhan memberikan yang baik. Artinya keseluruhan proses itu akan membangun hidup kita semakin dekat kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari masuk di dalam doa. Terima kasih karena Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami tentang bagaimana kami berelasi dengan Engkau. Maka sekarang tolonglah kami untuk dengan tepat menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang berelasi dengan Bapaknya, khususnya ketika kami meminta kepada Tuhan. Sertai perjalanan dan perjuangan hidup kami, biarlah kasih dan damai-Mu senantiasa melingkupi kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas, bekerja dan berpelayanan. Salam Rahayu.